Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sifat fisika dan kimia dari senyawa alkohol dan eter. Yang pertama kita lihat alkohol. Sifat fisikanya. Di sini sifat fisika hanya saya jelaskan tentang titik didih. Semakin panjang rantai karbon, titik didihnya makin besar. Ini metanol, C-nya cuma satu. Ini etanol, C-nya ada dua. Ternyata etanol yang karbonnya dua, titik didihnya lebih tinggi dibanding metanol yang karbonnya cuma ada satu. Kemudian yang berikutnya, rantai karbon bercabang, titik didihnya akan lebih rendah dibanding rantai karbon yang lurus. Tentu dengan rumus kimia yang sama. Ini berlaku untuk sifat fisika dari alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkohol ini kita coba perhatikan. 1 propanol. Ini 1, 2, 3. OH pada C1. Rantai karbonnya nih lurus ya. Atau OH pada C1. Kemudian ini 2 propanol. OH pada C kedua. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata titik didih dari 1 propanol lebih besar daripada titik didih dari 2 propanol. Jadi posisi OH di tengah memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding posisi OH di nomor 1 ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana sifat kimia dari alkohol. Pertama nih ada reaksi dehidrasi atau eliminasi. Masih ingat ya, eliminasi, tereliminasi berarti ada yang keluar. Misalnya ini A akan menjadi B ditambah C. Ini ciri-ciri reaksi eliminasi. Di kiri itu 1 zat, di kanan menjadi 2 zat. Kita ambil contohnya di sini. Ini adalah etanol. Etanol itu bisa menghasilkan etena dengan mengeliminasi H2O atau di sebelah reaksi dehidrasi karena H2O dilepaskan. Sekarang Ibu pengen menjelaskan ya bagaimana pembentukan ikatan rangkapnya ini. CH2 di sini H, ini kalau ikatannya ini putus. Ikatan itu kan sama dengan elektron yang bergabung. Setelah dia putus, dia akan menjadi CH2. Ini CH2. Di sini ada elektronnya. Ini elektronnya. Kemudian di sini elektron dari H. Kemudian ini elektron dari OH. Kemudian OH sama H ini bergabung. OH sama H itu bergabung akan membentuk H2O. Elektron dari CH2 dan CH2 ini bergabung. Ini bergabung sehingga dia menjadi seperti ini. Saya dekatkan dulu ya. CH2 ini tadi ya. Setelah ini bergabung, 2 elektron bergabung akan membentuk ikatan. CH2 tadinya 1 ikatan, ini menjadi 2 CH2 ya. Itu pembentukan etena. Kemudian yang berikutnya reaksi substitusi. Substitusi itu sama aja pergantian ya. Ada yang digantikan, pergantian. Ciri-cirinya biasanya begini, A tambah B menjadi C tambah D. Kalau di kiri ini ada 2 zat, di kanan juga pasti ada 2 zat. Karena hanya terjadi pertukaran. Inilah ciri-ciri reaksi substitusi. Kita lihat ini, 1 etanol ditambah HI. Ini hanya terjadi pertukaran. OH akan digantikan oleh I. OH akan digantikan oleh I, sementara OH dan H akan bergabung membentuk H2O. Sehingga dihasilkan di sini CH3 CH2I. Namanya I itu adalah iodin sehingga menjadi bernama iodoetana. Jadi etanol
disubstitusi oleh Hi menjadi iodoetan, tentu dengan cara memanaskan ya. Kemudian substitusi berikutnya, ini 1 propanol. Disubstitusi oleh HBr, sama OH itu akan digantikan oleh Br sehingga menjadi CH3CH2 CH2Br. OH sama HBr akan bergabung membentuk H2O. 1 propanol akan membentuk, ini tadi 1, 2, 3 saya nomori 2, pada C1 ada Br disebutlah 1 bromo propana. Substitusi berikutnya, alkohol itu dalam hal ini metanol bisa bereaksi dengan natrium. Nah, jadi alkohol ditambah natrium itu terjadi reaksi ya. Sementara nanti kalau eter itu direaksikan dengan natrium itu tidak terjadi reaksi. Ini merupakan perbedaan alkohol dan eter. Kita ambil contoh tadi ini, metanol ditambah natrium, ini OH-nya akan lepas membentuk hidrogen. Kemudian O ini akan digantikan oleh Na sehingga dihasilkan CH3ONa. CH3ONa, Na itu natrium, CH3O itu adalah metoksi sehingga namanya natrium metoksi. Substitusi berikutnya di etanol. OH itu digantikan oleh Cl. Cl masuk ke sini sehingga menjadi C2H5Cl. Kemudian OH dengan P akan membentuk H3PO3. Kita lanjutkan untuk oksidasi alkohol ya. Reaksi oksidasi. Nah, perlu kamu ingat ya. Kalau alkohol ya dioksidasi, alkohol primer ini ya, alkohol primer itu dioksidasi, ini tanda oksidasi, akan menjadi aldehid. Alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Kalau dia alkohol sekunder, kalau dioksidasi, ini lambang oksidasi akan menjadi keton ya. Sekarang kita lihat contohnya. Ini alkohol primer ya. Alkohol primer ini adalah C primer ya. C yang mengikat OH hanya terikat pada satu atom C yang lain ya, ini. Itulah alkohol primer. Etanol kalau dioksidasi, pengoksidasinya itu adalah Cr2O72- dalam suasana asam akan dihasilkan etanol ya. Ini tadi alkohol, ini tadi alkohol ya, ini akan menjadi etanol. Ciri-ciri etanol adalah ada C rangkap OH. Jadi etanol menjadi etanol. Dilepaslah hidrogen. Hidrogen itu dari mana? Ini H bergabung menjadi H2. Kemudian alkohol sekunder. Ini alkohol sekunder ini. Kalau dikatakan alkohol sekunder, C ini ya, ini C ini berikatan kepada 2 atom C yang lain. Ini C pertama, ini C kedua. Inilah alkohol sekunder. Namanya 1, ini 2, ini 3, 4, sehingga namanya adalah 2-butanol. OH pada C kedua. Pengoksidasinya juga sama, Cr2O72- tambah H positif dalam suasana asam. Kemudian H sama H ini akan bergabung membentuk H2 atau dihasilkanlah gas hidrogen. Kemudian O di sini tadi alkohol ini yang ikatannya tunggal, ini ikatannya tunggal, akan membentuk rangkap. C rangkap O itulah ciri-ciri dari keton. Sehingga kalau kita nomori 1, 2, 3, 4 sehingga namanya menjadi 2-butanon. Saya ulangi, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton.
Oke, kita lanjutkan lagi. Esterifikasi. Alkohol kalau ditambahkan asam karboksilat akan menjadi ester ditambah H2O. Ini alkohol, namanya etanol. Ini asam karboksilat CH3COOH, ya. Dihasilkan etanoat atau etil asetat, sama itu ya, dan air. Sekarang kita tuliskan bagaimana sih prosesnya. Saya coba tulis ulang ya. C2H5OH ditambah CH3C, ini saya bikin rangkap ya, OOH. Air yang dihasilkan dari mana? Ingat ya, air yang dihasilkan itulah H dari alkohol bergabung dengan OH dari asam karboksilat. Dihasilkanlah di sini H2O. Saya ulangi, H dari alkohol, OH dari asam karboksilat menghasilkan H2O. Esternya yang mana? Ini kita tulis dulu ini. CH3CO ya, CH3CO. Kemudian di sini mana yang diikat? OC2H5. OC2H5. Inilah alkilnya. Inilah karboksilatnya atau alkanoatnya. Alkanoat. Sehingga namanya menjadi alkilnya itu etil, alkanoatnya itu etanoat. Atau sama saja etil asetat. Ya. Karena ini adalah etanoat sama asetat. Jadi saya ulangi, untuk membentuk ester ya, ini penting, membentuk ester dan air. Air yang dibentuk itu adalah atau H2O dari H dari alkohol ya. H dari alkohol, kemudian OH dari asam karboksilat ya. Karena itu sering dalam soal ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ke ether. Sifat fisika dari ether mirip dengan alkohol ya, mirip dengan alkohol. Semakin panjang rantai C-nya, titik didihnya makin besar. Ini rantai C-nya cuma 2, titik didih min 2, 3. Namanya dimetil ether. Ini rantai C-nya ada 3. Namanya nih metil etil ether. Titik didihnya 11. Ini rantai C-nya ada 4. Namanya ini etil sehingga disebut dietil ether. Titik didihnya 34,5. Makin panjang rantai C-nya, titik didihnya makin besar. Sifat kimia dari ether. Substitusi. Sama tadi ya, ciri-ciri substitusi. A ditambah B menjadi C ditambah D. Di kiri ada 2 zat, di kanan juga ada 2 zat. Ini metanol. Nanti akan menghasilkan dimetil ether dan air. Airnya itu dari mana? Nah, sekarang kita lihat airnya dari mana. H dari alkohol, OH dari alkohol akan membentuk H2O. Sehingga nanti ini CH3O. Ini CH3O bergabung dengan CH3. Nah, itulah untuk ether ya. Jadi alkohol ditambah alkohol bisa menghasilkan ether. Kemudian di sini kalau kita reaksikan HI dengan ether ya. Ether itu bereaksi dengan HI. Ini tadi namanya ini adalah metil. Ini etil ether. Bisa dihasilkan CH3 dengan I membentuk CH3I. Kemudian C2H5O dengan H ini ya. C2H5O dengan H membentuk C2H5OH. Sehingga ini metil iodida dan etanol.
Bisa juga dihasilkan. Ini C2H5 dengan I. Ya, C2H5 dengan I. C2H5I. Kemudian ini CH3O dengan H membentuk CH3O, metanol. Ini etil iodida, ya. Ini etil. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih reaksi substitusi. CH3O C2H5 ditambahkan HI. Kalau ini berlebih, HI-nya berlebih, ternyata dihasilkan CH3I C2H5I, ya. CH3 dengan I, CH3I. C2H5 dengan I, C2H5I. Kemudian O-nya ini dengan H, O dengan H membentuk H2O. Kemudian substitusi lagi, CH3O C2H5 tambah PCl5 bisa menghasilkan CH3 dengan Cl, CH3Cl. C2H5 dengan Cl, C2H5Cl. Ditambah O dengan P, kemudian dengan Cl-nya lagi, karena di sini kan PCl-nya ada 5. Cl yang pertama ini, Cl yang kedua ini, berarti masih ada 3 lagi Cl, karena ini 5, sehingga tadi O sama P sama Cl yang sisa masih ada 3, membentuk POCl3. Oke, sampai di sini ya untuk sifat fisika dan kimia alkohol dan ether. Yang pertama tadi kamu ingat, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Kemudian alkohol itu bisa bereaksi dengan natrium, sementara ether tidak bisa bereaksi dengan natrium. Bisa kamu pelajari yang lainnya. Oke, semoga kamu paham. Tetap semangat dalam masa pandemi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.